Giuseppe Sala, tidak ada referendum publik. AC Milan dan Inter telah menerima semua persyaratan kami. Beppe Sala menjelaskan bahwa referendum harus diadakan pada masalah etika dan moral daripada topik khusus ini. Saya secara radikal menentang referendum tentang pembongkaran San Siro. Menurut pendapat saya, referendum harus diadakan pada masalah etika dan moral. Kami didelegasikan oleh warga untuk membuat keputusan dan kami tidak dapat menyerahkan keputusan kami kepada warga, ujar Sala. AC Milan dan Inter baru-baru ini menerima kondisi panas yang ditetapkan oleh Beppe Sala dan publik sehubungan dengan pengembangan San Siro yang baru, sehingga wali kota melihat tidak ada gunanya menunda operasi lebih jauh dengan referendum. Ini adalah tanggung jawab yang sebagian besar telah saya ambil dan bahwa klub telah membawa waktu dan kesabaran untuk menerima kondisi kami dan ini adalah hal yang sangat baik jadi saya tidak berpikir ada lebih banyak ruang dari sudut pandang kami untuk berpikir dua kali. Beppe Sala juga menunjukkan kesadaran akan fakta bahwa stadion baru adalah masalah prioritas bagi kedua klub sepak bola, dengan mengatakan, kita dapat mendiskusikan bagaimana mengalokasikan biaya urbanisasi dan waktu. Saya merasa bahwa stadion adalah prioritas untuk klub tetapi sama sekali tidak yakin bahwa mereka akan memulai dengan cepat dengan sisa konstruksi. Inter akan banding terhadap penangguhan Martin Satriano. Seperti yang terjadi, Martin Satriano harus melewatkan 3 pertandingan remaja Inter karena bentrokan dengan pemain muda AS Roma, yang juga dikeluarkan dari lapangan karena terlibat dalam insiden tersebut. Video tersebut menunjukkan bahwa pemain muda AS Roma mendorong Martin Satriano saat berada di gawang, yang menyebabkan striker Uruguay itu mendekatkan kepalanya ke wajah lawan. Wasit kemudian mengeluarkan kedua pemain tersebut. Inter akan mengajukan banding sementara AS Roma masih menunggu semua informasinya. Inter hampir membiayai ulang obligasi Goldman Sachs memberikan stabilitas keuangan klub. Inter akan segera mendanai kembali 2 obligasi 6 triliun rupiah yang telah disepakati dengan Goldman Sachs. Diharapkan bahwa operasi akan ditutup dalam tahun ini dan ikatan tunggal yang berbeda sebesar 6,5 triliun rupiah dengan jangka waktu sekitar 5 tahun akan disepakati dengan Rothschild & Co sebagai gantinya. Ini akan memberi klub lebih banyak stabilitas keuangan karena itu berarti tidak akan ada masalah likuiditas dalam waktu dekat. Inter mengakhiri musim 2020-21 dengan kerugian finansial sebesar 4 triliun rupiah yang merupakan kerugian terbesar yang pernah dialami klub Serie A dalam satu musim. Mereka menargetkan angka itu menjadi 1,6 miliar rupiah pada akhir musim ini. Inter menempatkan batas waktu pada target Newcastle menandatangani kesepakatan baru. Gelandang berusia 28 tahun itu adalah bagian besar dari tim Inter yang memenangkan Liga musim lalu dan terus menjadi bagian penting bagi klub. Brozovic ingin kontrak barunya mencerminkan kepentingannya dalam tim, tetapi untuk saat ini Inter enggan memenuhi tuntutan upahnya, dengan Newcastle yang baru kaya sekarang menunjukkan minat. Namun, klub ingin segera menyelesaikan pertunjukan sampingan dari negosiasi kontrak, dan Inter ingin sang gelandang memberikan jawabannya pada akhir tahun. Nerazzurri ingin mempertahankannya dan siap melakukan upaya ekstra untuk mempertahankan pemain Kroasia itu. Tapi mereka tidak ingin negosiasi berlarut-larut selama berbulan-bulan dan membayangi musim ini. Oleh karena itu, Inter ingin Brozovic menandatangani kontrak baru pada akhir tahun atau menunjukkan keinginannya untuk pergi. Raksasa Serie A akan mempertimbangkan untuk menjualnya di jendela transfer Januari jika kesepakatan baru tidak disepakati. Piala Super Italia, Inter versus Juventus di San Siro pada 12 Januari 2022. Piala Super Italia 2021 akan dimainkan di Stadio San Siro pada Rabu 12 Januari 2022, dengan Inter juara bertahan menghadapi juara Coppa Italia musim lalu Juventus. Piala Super edisi ke-34 akan berlangsung di Italia untuk ke-23 kalinya, sedangkan Meazza akan menjadi tuan rumah pertandingan untuk ke-12 kalinya. Inter ditetapkan untuk penampilan ke-10 mereka di kompetisi, setelah menang 5 kali dan kalah 4 kali sebelumnya.
Pembaruan Marcelo Brozovic sekarang prioritas bagi Inter. Beppe Marotta dan Piero Ausilio akan fokus hampir seluruhnya untuk bertemu dengan Marcelo Brozovic dan rombongannya sesegera mungkin untuk mencoba dan menemukan kesepakatan kontrak baru. Saat ini, sang pemain meminta upah yang terlalu tinggi untuk Inter jika mereka ingin melakukan bisnis transfer atau pembaruan kontrak lainnya. Itu berarti pemain Kroasia itu dapat bernegosiasi dengan klub lain pada Januari menjelang transfer gratis pada musim panas 2022. Pembaruan Nicolo Barella dan Lautaro Martinez baru-baru ini berarti klub memiliki lebih banyak waktu untuk mendedikasikan diri pada diskusi kontrak Marcelo Brozovic yang tampaknya akan berlarut-larut selama berminggu-minggu. Marco Belinazzo tentang kepemilikan Inter, cepat atau lambat Suning akan menjual klub. Marco Belinazzo mengatakan bahwa dana investasi publik Arab Saudi memang sedang memantau Inter. Ia kemudian menjelaskan bahwa menurutnya Suning akan menjual klub, hanya saja mungkin tidak dalam waktu dekat. Salah satu masalah utama dengan pembelian Inter oleh PIF adalah bahwa hal itu dapat meningkatkan situasi dua klub pemilik Arab Saudi yang bermain di kompetisi yang sama, jika Inter dan Newcastle United berada di Liga Champions atau Liga Eropa pada waktu yang sama. Marco Belinazzo juga menjelaskan rincian pinjaman Oaktree di musim panas dan situasi keuangan yang lebih luas yang dialami klub. Ada Oaktree, yang merupakan kreditur. Tetapi jika Suning ingin menjual ke perusahaan lain, mereka dapat melakukannya dengan mudah. Pinjaman dari dana California tidak dibuat langsung ke Inter, tetapi untuk sesuatu di atas klub. Tidak akan ada kekurangan sumber daya untuk keterlibatan atau pembaruan. Masalahnya adalah untuk meningkatkan pendapatan, mengatasi pidato sponsor Cina yang gagal, untuk membawa klub menghadapi utang yang menumpuk dari waktu ke waktu karena kesalahan manajemen, tetapi di atas semua karena Covid. Saya membayangkan Suning mengingat kesulitannya, cepat atau lambat akan menjual klub, tetapi saya tidak tahu ada sesuatu yang diformalkan dengan PIF. Ernesto Paulillo di tautan PIF, hanya Steven Sang yang tahu jika itu mungkin terjadi. Ernesto Paulillo menjelaskan bahwa hanya pembeli dan pemilik yang dapat benar-benar mengetahui apakah ada kebenaran dalam laporan bahwa dana investasi publik Arab Saudi sedang mencoba untuk membeli Inter. Ernesto Paulillo merasa bahwa pernyataan baru-baru ini dari Steven Sang dan Beppe Marotta tidak menunjukkan bahwa rumor tersebut tidak benar. Mantan CEO tidak merasa tenang tentang situasi keuangan Inter di bawah Suning karena masalah ekonomi Cina. Saya sama sekali tidak damai. Situasinya seperti itu, di Cina dan di seluruh sektor Asia kita mengalami fase yang mengkhawatirkan. Jangan lupa bahwa dalam sebulan terakhir saja, harga komoditas di Cina telah meningkat sebesar 13%. Cina mau tidak mau menjadi kurang kompetitif. Saat ini saya melihat sulit bagi Cina untuk membuka kembali pintunya bagi investasi asing yang tidak hanya didasarkan pada produktivitas dan yang hanya didasarkan pada sepak bola, yang tidak untuk kepentingan Cina. Apakah ada yayasan atau tidak, hanya Sang yang tahu. Negosiasi ini, jika ada, hanya terjadi antara pembeli, terutama dalam kasus seperti dana kekayaan negara dari negara besar, kuat dan sangat kaya seperti Arab Saudi, dan Suning.